Mereka memfokuskan semua energi mereka dalam pekerjaan mereka hanya untuk mengobati penyakit mereka ketika mereka sudah tua. Halo semuanya, apa kabar? Semoga tetap sehat dan tetap produktif. Di episode kali ini saya mau membagikan tentang energi management. Stay tuned and welcome to Creators Mind. Kita semua pasti pernah mendengar istilah time management, tapi ini sebenarnya bersangkutan juga dengan yang namanya energi management. Setiap orang punya musim kehidupan mereka masing-masing. Seorang pelajar, seorang pekerja, seorang ayah, seorang yang sudah pensiun, mereka punya musim kehidupan mereka masing-masing, di mana mereka memiliki energi yang banyak dan juga energi yang semakin sedikit dan semakin sedikit. Maka dari itu, kita perlu mengerti yang namanya energi management, supaya pada saat tua nanti, di kemudian hari, kita tetap memiliki energi yang cukup. Karena pada kenyataannya, banyak orang yang menguras tenaga mereka pada waktu muda hanya untuk kehilangan keluarga mereka ketika tua. Mereka tidak punya waktu, mereka menghabiskan tenaga mereka hanya untuk bekerja. Kemudian ada juga orang yang begitu sibuk bekerja, mereka memfokuskan semua energi mereka dalam pekerjaan mereka hanya untuk mengobati penyakit mereka ketika mereka sudah tua. Karena mereka tidak menjaga kesehatan ketika muda. Banyak juga yang beralasan tidak bisa mengembangkan keahlian mereka, talenta mereka, atau main passion mereka, hobi mereka, karena mereka sudah terlalu lelah dalam pekerjaan mereka. Banyak yang beralasan untuk tidak bersosialisasi atau turun ke lapangan untuk membantu orang lain karena mereka sudah terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka. Pada akhirnya, mereka melewatkan banyak kesempatan-kesempatan yang jauh lebih penting dari pekerjaan mereka. Tentunya kita tidak mau menghabiskan tenaga kita untuk hal yang sia-sia, terutama buat kita semua yang masih muda. Kita mau energi kita dipakai untuk melakukan hal-hal yang penting. Untuk bisa mengelola energi ini, kita perlu melakukan 5 hal ini. Yang pertama adalah tentukan prioritas. Apa yang akan menjadi prioritas kita di masa depan? Tujuan apa yang mau kita capai? Hal-hal apa saja yang kita inginkan? Dari menentukan prioritas itu, kita akan tahu mana yang penting buat kita dan mana yang tidak. Mana yang seharusnya kita kerjakan dan mana yang tidak seharusnya kita kerjakan. Jadinya kita bisa mengarahkan fokus serta energi kita hanya kepada prioritas kita tersebut. Bagi saya pribadi, prioritas saya adalah kesehatan, integritas, dan juga karakter. Yang pertama adalah kesehatan, karena kita semua harus memiliki tubuh yang sehat untuk bisa menjadi produktif. Kalau misalnya kita sakit, boro-boro kita bisa jadi produktif. Yang ada kita tiduran doang, kita sakit-sakitan. Kemudian yang kedua, integritas. Saya membutuhkan integritas karena ketika saya membagikan hal yang baik, ketika saya menyampaikan sebuah pesan, tentunya saya nggak boleh cuma omdo doang. Saya harus bisa mempraktekannya juga. Yang ketiga adalah tentang karakter. Saya perlu membentuk karakter saya menjadi karakter yang lebih baik, karakter yang lebih mengasihi, lebih murah hati, lebih bisa mengendalikan diri, lebih lemah lembut. Dengan memiliki karakter-karakter tersebut, maka saya akan menjadi pribadi yang lebih baik. Oleh karena itu, saya banyak belajar tentang cara membentuk kebiasaan. Karena kebiasaan itulah yang menentukan karakter kita. Ketika saya sudah menentukan prioritas dalam kehidupan saya, maka ketika saya bertindak, saya akan mendasarkan semua itu kepada prioritas saya. Apakah hal ini membuat saya menjadi lebih baik, menjadi lebih sehat, karakter saya menjadi lebih baik. Kita juga bisa menuliskan prioritas-prioritas ini ke dalam sebuah catatan kecil dan kita taruh di dompet kita atau dimanapun, dimana kita bisa terus melihatnya dan selalu mengingatnya. Ketika saya sudah menentukan prioritas saya, maka segala aktivitas saya akan berpusat kepada prioritas-prioritas tersebut. Jadi saya berolahraga karena saya mau sehat. Saya makan bersih supaya saya bisa sehat. Kemudian saya membentuk kebiasaan saya yang baik supaya integritas dan karakter saya boleh terbentuk. Begitu pula dengan konten saya ini, saya buat untuk membagikan kepada orang lain dan membantu orang lain supaya punya karakter yang lebih baik. Cara yang kedua adalah dengan mengatakan tidak. Saat kita sudah mengidentifikasi prioritas-prioritas kita, maka kita akan tahu mana yang harus kita kerjakan dan mana yang tidak. Jadi ketika kita masuk dalam sebuah musim yang berbeda, kita harus bisa mengatakan tidak terhadap hal-hal yang sebenarnya bukan prioritas kita. Karena kalau kita katakan iya, maka energi kita akan lebih banyak terkuras. Mungkin dulu saat kita masih muda, kita bisa bersosialisasi, kita bisa hangout malam minggu sampai pagi. Tapi setelah berkeluarga, tentunya keluarga kita menjadi prioritas kita. Jadi kita harus fokus dengan mereka, kita harus punya family time. Mungkin ada kalanya kita juga
harus katakan tidak kepada teman-teman kita ketika mereka mengajak ngumpul atau ngajak hangout bareng di malam minggu. Jika ada seseorang yang mau mengajak saya untuk berbuat curang, saya akan mengatakan tidak. Kenapa? Karena itu melanggar integritas saya. Jika ada orang yang mengajak saya untuk berpesta pora atau merokok atau menggunakan obat, saya juga akan katakan tidak. Karena itu bertolak belakang dengan kesehatan saya. Kesehatan saya adalah prioritas nomor satu saya. Kemudian jika ada pergaulan yang buruk di mana mereka mau bergaul dengan saya juga harus katakan tidak. Karena itu tentunya akan merusak karakter saya. Jadi tentunya kita harus berani untuk mengatakan tidak. Nah, bagaimana kalau misalnya kita sudah punya terlalu banyak pekerjaan, tapi atasan kita tetap mau kasih kita pekerjaan? Caranya ya kita juga harus mengkomunikasikan hal ini kepada atasan kita. Kita beritahu dia, Pak, Bu, saya sudah memiliki terlalu banyak pekerjaan. Kalau misalnya Anda mau kasih saya pekerjaan lagi, beri saya lebih banyak waktu. Atau boleh Bapak atau Ibu bantu saya, mentoring saya, supaya saya bisa melakukan semua ini dengan baik. Bapak atau Ibu harus membantu saya, harus mendukung saya, membimbing saya, supaya saya nggak kewalahan dalam mengerjakan ini sendirian. Seseorang yang dewasa akan mengerti dan tidak mempermasalahkan ketika kita mengatakan tidak. Mengiyakan segala hal akan menguras banyak tenaga kita. Yang terjadi adalah kita akan menjadi cepat lelah dan juga stres. Cara yang ketiga adalah dengan menjaga fisik kita. Untuk memiliki energi yang maksimal, tentunya kita juga harus memiliki tubuh yang optimal. Jadi kembali lagi, itulah sebabnya saya menaruh kesehatan saya dalam prioritas nomor 1. Kalau kita perhatikan, di kantor Google atau di kantornya Facebook, mereka hampir tidak punya bangku. Jadi pada saat meeting, mereka bahkan bisa duduk di bawah saja. Bahkan ada juga yang bekerja sambil berjalan di atas treadmill. Kalau memang pekerjaan kita menuntut untuk banyak duduk, biasakan diri kita untuk ngambil istirahat. Mungkin setelah 45 menit atau setelah 1 jam, kita berdiri, kita bisa ke kamar mandi, kita bisa ngobrol sebentar, kita bisa ambil minum. Yang penting kita harus bergerak. Semakin banyak bergerak, semakin banyak energi yang kita dapatkan. Kalau kita perhatikan, para atlet atau para pelari maraton, mereka akan latihan dengan berlari. Semakin banyak energi yang mereka kuras, semakin banyak juga energi yang mereka dapatkan. Para pelari akan melatih diri mereka dengan terus berlari. Jadi kalau misalnya kita suka capek, suka lelah, bergeraklah, berolahragalah, lakukan itu secara teratur. Ini juga sudah saya praktekkan. Saya sudah biasakan diri untuk berlari setiap pagi. Yang terjadi adalah saya menjadi lebih bersemangat, lebih fit, tidak gampang capek, tidak gampang lelah, dan saya bisa menjadi lebih produktif di sepanjang hari. Cara yang keempat adalah dengan bersyukur. Kalau kita perhatikan, di sepanjang hari kita, pasti banyak energi negatif yang menyedot energi kita. Oleh karena itu, kita perlu berdiam diri untuk bersyukur dan melihat kebaikan-kebaikan yang terjadi dalam hidup kita. Hal-hal baik, hal-hal positif yang ada di dalam hidup kita. Setiap pagi, saya pasti akan meluangkan waktu untuk sekedar bersyukur. Bahkan saya menuliskannya di jurnal saya. Saya bersyukur untuk keluarga saya, untuk kehidupan saya, untuk talenta saya, untuk finansial saya. Apapun itu yang saya syukuri, saya akan menuliskannya dalam jurnal saya setiap pagi. Ketika kita bersyukur, kita sedang menaruh fokus kita kepada hal-hal yang positif. Hal-hal positif itu juga akan memberikan energi yang positif dalam kehidupan kita. Kalau nggak percaya, coba deh seharian kalian marah-marah terus, ngoceh-ngoceh terus, ngedumel, terus mengeluh atas kehidupan kalian. Yang terjadi apa? Kalian malah sakit kepala. Ya kan? Justru saat kita mengeluarkan energi yang negatif, yang ada malah kita jatuh sakit. Bersyukur akan mengalihkan kita dari semua permasalahan kita. Justru masalah kita akan terlihat begitu kecil ketika kita fokus kepada kebaikan-kebaikan yang terjadi dalam hidup kita. Bahkan kita akan merasa mampu mengatasi segala permasalahan karena kita telah melihat pencapaian-pencapaian yang sudah berhasil kita dapatkan sebelumnya. Yang kelima, yang terakhir adalah dengan mengendalikan ponsel kita. Membuka ponsel kita setiap saat tentunya akan membuang waktu kita. Bukannya kita melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang produktif, sesuatu yang bermakna, kita malah menghabiskan waktu itu hanya untuk melihat video-video lucu, melihat media sosial, dan lain sebagainya. Mengendalikan ponsel kita berarti mengendalikan energi kita. Saya sendiri merasakannya ketika saya melakukan detox media sosial.
Dan saya di situ melihat bahwa tidak semua hal harus kita bagikan di media sosial. Justru dengan tidak terlalu banyak memegang ponsel saya mendapatkan lebih banyak kebebasan dan kreativitas untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya saya tunda-tunda terus. Saya merasa menjadi lebih produktif dan lebih segar karena saya tidak merasa diborgol dengan ponsel saya. Energi yang tadinya saya habiskan untuk memperhatikan kehidupan orang lain, kini saya habiskan untuk memperhatikan kehidupan saya sendiri. Energi yang tadinya saya habiskan untuk membanding-bandingkan, kini saya habiskan untuk membuat karya yang berarti. Pengalih hidup saya berkurang. Setidaknya itulah 5 cara supaya kita bisa memanage energi kita. Kalau misalnya ada tambahan, jangan ragu-ragu untuk kasih tahu ke saya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian supaya masa depan kita semua sama-sama cerah. See you on the next episode on Creators Mind.